Yeah. Berobat ning kene bukannya malah mari, jarene malah loro. Terus karena aku yo ditekoni wong-wong. Maksudnya ki tanggung jawabnya piye? Pertanyaan kuwi kan nek awakmu tanggung jawab, wong lanang kudune kan tanggung jawab nggih. Karo omongane, ngono lho. Senajan to kabeh ki mung amit. Ya, oke-oke wong ngomong, ya terus terang ae aku dhewe urung percaya, Pak. Ngono lho. Tukang ngapusi terus ya intine elewi magur pembodohan. Aku yo ya bukane mbela. Tapi aku yo nekokne perkorone Pak Ahmad Ubaidillah ke mau. Ya lo sampean tanya bagaimana proses pengobatan saya, terus bagaimana saya mendoakan orang, ya saya menggunakan rasa. Jadi saiki karepe jenengan pripun ngoten mawon pun. Ngene lho, rasa sing angel-angel saiki rasamu antara rasaku. Oh madhep rono iki sing aku kan ada prono. Ya, terus madhep rono. Mangan. Bedenen lek pancen rasamu iso tembus ning rasaku, iya toh? Lek awakmu ngerti. Iki saksine sedaya nggih. Nggih, kula tak kasih. Wes saiki pira? Ya wes bener. Ya bener. Ya wes. Wis iki pisan kas, lek pancen iso ya tak akoni kowe tembus karo aku. tembus. Togel lah tembus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillah. Mugi-mugi puji syukur kita selalu kita ucapaken, selalu kita laksanakan dumateng Gusti kita, dumateng pangeran kita, dumateng Gusti Allah dat kang maha kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Sebab nopo? Sebab ngucapaken syukur niku mboten namung mbuktekaken bahwa terus lanjutkan perjuangan. Calek ndablek wong mesti kandhani ya ora dilakoni, wiritan ya ora gelem, senengane sak geleme dhewe. Ngoten niku lho, marai setiap keinginan itu harus disertai dengan tindakan. Jadi wong lek gedhe angen-angen tanpa melakukan apa yang dia harapkan itu nantinya jadi kayak setan, hanya berangan-angan. Makanya wong apik kok iso nglakoni apik niki mergo cedhak karo pangeran. Akeh ngerti wong barang apik tapi jarang sing iso nglakoni apik. Balik malih syukur niku mboten namung sebagai wujud kesadaran bahwa kita itu mengucapkan terima kasih, tetapi syukur itu sendiri menjadikan diri kita menjadi sebenar-benarnya hamba, dan pada hakikatnya, pada akhirnya akan membuat diri kita bahagia. Dan diri kita ini untuk bisa menikmati nikmat-nikmat dari Allah ini berupa mata, telinga,
mulut, kaki, hidung, rambut, semuanya ini, jantung, paru-paru. Dan berhak untuk menikmati itu ketika diri kita ini sudah menjadi hambanya Tuhan. Nah, untuk benar-benar menjadi hambanya Allah, itu diri kita ya harus sujud kepada Allah. Jadi sujud itu merupakan sebuah kesadaran di dalam kehidupan bahwa diri kita itu adalah seorang hamba. Terus jenengan niku seneng oleh pas sujud ngoten niku wae. Tetep padha wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padha wae sama saja ketika kita sudah dikasih hidup sama Allah, sudah dikasih kesehatan, dikasih raga, dikasih semuanya sama Allah. Nah, ketika disuruh untuk beribadah malah nyembahnya ke yang lain, bukan ke Allah. Jadi kalau seperti itu, piye perasaanmu ngono wis. Kan ngoten niku nggih. Ada lagi yang bertanya kemarin, sini aja sini. Monggo sini. Sami mawon, sami saja. Ketika saya ditanya, katanya Allah itu Rahman Rahim kayak gitu. Allah itu katanya pengasih dan penyayang. Tapi kenapa ada neraka seperti itu? Ya sama saja. Kamu sayang nggak sama anakmu? Saya tanya. Sayang. Kalau anakmu salah kamu biarkan? Enggak. Ya saya omeli sama Rai. Ya sama aja. Allah pun juga begitu. Karena kasih sayangnya Allah, karena cintanya Allah, maka kalau kita salah pun juga dikasih teguran seperti itu. Jadi punya akal itu digunakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk semua anak-anakku sampean, pokok sampean niku gelem melek bengi, pokok sampean itu mau tirakat malam, pasti akan berbeda dengan orang yang tidak pernah melek bengi. Pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah tirakat. Kehidupan seseorang yang bertirakat dengan orang yang tidak bertirakat pasti akan berbeda. Tirakatnya pripun? Terus ini adalah amalan saya yang sudah saya amalkan 5 tahun ini. Alhamdulillah selama 5 tahun ini saya nggak pernah tidur malam. Yang pertama, bangun jangan tidur mulai dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4. Kalau mampu ya sampai jam 7. Jadi jam 1 malam sampai jam 7 pagi itu jangan tidur. Ini nanti Pak Insyaallah pasti akan berbeda dengan orang yang tidak pernah bangun malam. Kalau saya sudah kebablasan dari mulai jam 7 malam sampai pagi jam 7 nggak tidur, itu udah kebiasaan, udah kebablasan. Kalau dulu awal-awalnya masih waktu 2 tahun yang lalu pertama dapat ijazah itu dari Abah Yai itu ya, dari Abah Hamid itu jam 1 sampai jam 7. Pokoknya jenengan kok mau bangun jam 1 malam nggak tidur ngunai, yang penting nggak maksiat. Mbuh sampai niku sholat bengi, dikiran, riyadhah ataupun tafakur, belum melek jam 1 sampai subuh, pasti hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidur malam. Karena waktu malam ini adalah waktu yang paling bagus untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk diri kita mendekat atau kefutuh kepada Allah itu ada beberapa tata caranya, ada beberapa adabnya. Yang pertama harus tahu waktunya, yang kedua dengan menggunakan wasilah, dan yang ketiga memanggil dengan nama yang baik yaitu Asmaul Husna, dan yang keempat nanti memahami tentang asbabun nuzulnya. Jadi waktu yang paling bagus untuk mendekat kepada Allah itu adalah tengah jangan tertuju pada
keinginanmu, tapi tertujulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang biasanya berdoanya cuma minta hutangnya itu dilunasi. Ya sama, saya mendekat ke jenengan semuanya sampean kaya punya uang. Saya mendekat ke jenengan cuma sampean itu biar bayar hutang saya. Kira-kira bagaimana? Harusnya dengan penuh keikhlasan dan mahabbah mendekat kepada yang punya dunia, supaya apa? Supaya nanti pasti akan dapat dunia. Sama saja tentang kesaktian maupun tentang pacaran nih, sing duwe pacar sing pengen ndang duwe bojo ya ngono kuwi. Jadi salahnya pada mindsetnya, pada pikirannya. Karena pikiran nanti akan menentukan apa yang kita lakukan dan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, saking pundi, Pak? Purwodadi. Dari Purwodadi. Purwodadi. Namanya Pak siapa? Pak Priyoto. Pak Priyoto. Priyoto. Nggih. Nama ibu kandungnya? Buramelah. Buramelah. Nggih, sing penting berusaha untuk menekan nafsu lawamah. Insyaallah. Sedikit demi sedikit, karena ketika kita bisa memberikan apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Niku carane belajar kabumian nih ngoten niku. Pengen dihormati wong ya kudu iso ngormati wong, ngoten mawon. Jenengan Mbah saking pundi, Mbah? Ya, nganterin anak gue itu di Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Nganterin anaknya nyantri di sini. Iya, nanti di sini ada dua ya. Jadi nanti di sini itu ada dua. Yang satu khusus mau ngaji sama Yai Nawawi, itu monggo kalau ada biayanya ada. Kalau yang tidak punya biaya bisa bil hikmah, nanti bisa bil hikmah di sini kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan niki Kang Aswin, Mas Aswin. Ya. Rumahnya di Klece. Nggih, ini beliau ini ya bisa dikatakan ya tetangga saya, tetangga desa nggih. Jenengan niku tetangga desa. Jenengan juga ya masih saudara saya kan gitu. Nggih, sedulur lah kalih kula. Nggih, sedayane sedulur lah kalih kula. Alhamdulillah. Yang jelas kita di sini ini hanya mendoakan saja. Mung sak derma ndonga. Hanya sekedar menjadi sarana, sababiyah saja. Dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula niku ndak pernah bingung ditanyain sama orang. Ada orang yang datang minta nasilah ini, wasilah itu, minta solusi ini, solusi itu. Saya nggak pernah bingung. Karena apa? Karena semua orang yang datang ke sini pun sudah kersane Gusti Allah. Sudah menjadi kersane Gusti Allah. Jadi kula nggih pun sak kersa-kersane Gusti Allah pun sekehendaknya Allah. Saya bisanya bismillah ya bismillah. Kalau saya dalam hati saya pengennya ditempatkan di depannya di depan. Makanya kemarin ada yang 15 tahun datang ke sini miring gini udahan sambil keluar ludah itu, sambil ngiler kayak gitu. Itu udah 15 tahun. Hati saya pengennya ngobatinya pakai kunir, diusahain di tanah, diambil taruh di kepalanya. Alhamdulillah. Walaupun sakitnya sudah 15 tahun, jam 12 di sini udah minta makan, jam 1 sudah mulai jalan, jam 3 sudah biasa seperti biasa. Ya, alhamdulillah ini kersane Gusti Allah. Saya hanya sekedar menjadi wayangnya saja, dan Allah yang menentukan itu. Pak, napa sing saged kula bantu, Pak? Anu Gus, kula niku kan stroke pun setahun lebih nih hitungannya. Itu kok
Niki tangane kula kan ngeten niku. Nek tinggal ngeten penak. Nek mboten iso lurus. Nak sikile Dari sikile dalem. Sakitnya dari lawamah. Niki sikile niki anu. Nganggo mlaku niku anu mboten iso. Ya diri kita kalau biasanya mengikuti hawa nafsu, pengen makan apa kita makan. Tanpa memikirkan diri kita sendiri, raga kita, mana yang baik dan yang buruk untuk diri kita. Pokoknya apa yang ingin kita makan lah kayak gitu. Itu tandanya kita mendolimi diri kita sendiri. Makanya kita itu diajarkan untuk berpuasa. Dan salah satu amalan di Jawa yang saya dapatkan dari guru saya, salah satunya adalah upawasa atau menekan nafsu lawamah, tidak memakan makanan yang bernyawa, atau bahasa Arabnya itu disebut dengan bilaruh, tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Dan semua yang nyantri di sini, terkhusus yang khusus beli hikmah dek saya, mulai nanti Selasa Kliwon, semuanya termasuk saya sendiri. Kalau saya dulu alhamdulillah 2 tahun, istri saya yang biasa menyediakan makanan untuk saya. Selama 2 tahun itu saya tidak makan makanan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Itu untuk menekan nafsu lawamah, karena apa yang kita makan akan menentukan apa yang kita lakukan. Kita ingin menekan nafsu hewani biar kita ini menjadi manusia yang sejati. Karena apa? Karena kalau kita ini benar-benar pengen menjadi manusia yang sejati, ya harus benar-benar mampu melawan nafsu hewani yang ada dalam diri kita. Nah, untuk menekan nafsu hewani jangan makan yang dari hewan. Karena pada hakikatnya itu begini. Kenapa manusia itu dikatakan manusia yang sempurna? Itu sempurna bukan sempurna apa adanya. Sempurna yang harus kita sempurnakan. Karena kita ini punya nafsu dan juga punya akal. Sedangkan malaikat hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Dan hewan hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Dan kita ini punya akal, punya nafsu. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka akan lebih hina dari binatang. Makanya kesempurnaan itu harus kita sempurnakan. Ini saya kaji sampai di kuil. Kenapa beliau itu kuat nggak nikah seumur hidupnya itu? Karena tidak makan yang dari hewan. Santri-santri di sini yang mondok di sini saya wajibkan untuk puasa bilaruh. Dimulai dari 3 hari, 7 hari, 41 hari, 2 tahun dan 5 tahun. Wonten sing purun ngerawat nggih ngerawat. Tapi yang paling utama bilaruh niku. Kalih ngamalin surat At-Taubah niku wae. Ngoten. Sambil mengamalkan surat At-Taubah ngoten. Dados mengke penyakitnya dari makanan, maka obatnya juga yang dari situ. Makanan itu dari tanah, obatnya juga yang nanti dari tanah, yaitu kunir gitu. Kalau nggak kunir cacing kayak gitu. Pokoknya penyakit itu kembali saja ke asalnya kayak gitu. Balik mau yang asalnya. Rasa bingung-bingung golek ning ndi. Jawa niku gampil kok. Kalau pakai kita biasa ngobatin pakai kunir dianggap trik ya nggak apa-apa. Saya pakai daun-daunan itu. Ngoten. Yang tertimpa angin kayak gitu, tertimpa angin. Nggih, panjenengan Kang Aswin. Napa niate pripun? Aku rene iku pertama ya tetap silaturahmi. Alhamdulillah. Kedua nih aku ya piye anu setakat aku piye warga ya dulur apa dulur ya Pak. Amit kula Nggih. pakaiane ngeten iki kurang sopan. Mboten santai mawon. Kula niku nampi Nek kula ngene ngeten iki Pak. Iya. Kita itu menerima semuanya kayak gitu. Oh Pak, tolong mic-nya itu dikasihkan ke beliau. Enggak apa-apa, santai aja. Nggih. Dipakaikan aja enggak apa-apa wis. Jadi saya itu dari dulu gini ya Kang ya. Amit ya, dipakaikan mic ya, biar jelas ya.
Jadi kita itu, saya itu menerima siapapun, tidak memandang ras, suku dan juga agama, semuanya saya terima. Termasuk ada dari non muslim pun juga saya terima, semuanya saya terima itu. Jadi nggak masalah, berpakaian seperti apapun santai aja saya itu, santai mawon. Oke. Nah, tak terusin nih. Jadi kan saudara saya, tetangga saya. Iku mau, aku pengen nekok nih. Pengen tanya. Padahal aku ndi kan tas teko kene ya toh. Iya, Awakmu barang kemarin ya. di gerbang Sempat. kan. Oh. Kuwi. Tapi sekarang masuk, alhamdulillah ya. Iya. Kok aku tahu iki cik, lekas cik diinginane lah ketika kene. Kok wis enek permasalahan sing tekok ning aku. Jerene wong berobat ning kene. Amit Pak nggih niki. Ini ki masalah kula lho nggih. Ngono. Lah kula mboten nggih Amit saya usaha mawon. Ngono lho. Mari kita punya pendirian masing-masing, nggih toh. Berobat ning kene bukannya malah mari jerene malah loro. Terus karena aku yo ditekoni wong-wong. Maksudnya ki tanggung jawabnya piye? Ngono lho. Mulane aku mau teko kene iki mang. Ini kok ini pertama kuwi. Awakmu yo tak jaluk kudu tanggung jawab. Sakrane aku krungu tak delok ning ya met ning YouTube barang. Kuwi lorone malah ning kene. Ngono lho. Bukannya aku kok ngurusi piye-piye tidak. Karena laporannya selalu teng kula, Pak. Nggih. Ngono lho. Tur yo ibarat katane iki aku rene iki meng kan yo ginahne kuwi terutama. Jadi pihak keluargane kono ki enek sing njaluk pertanggungjawaban kudune piye. Terus yo kudu sampai mari pertanggungjawabanmu. Jadi iki umpama istilah kata nenek wong rene setidaknya iki aduh dulur Pak nggih. Ngono lho. Pertanyaan kuwi kan lek awakmu tanggung jawab, wong lanang kudune kan tanggung jawab Pak nggih. Karo omongane, ngono lho. Senajan to kabeh iki mong Amit. Ya oke-oke wong ngomong ya terus terang ae aku dhewe urung percaya Pak. Ngono lho. Tukang ngapusi terus ya intine lebih magur pembodohan. Ya kita masing-masing Pak ya. Ngono lho. Sampean aku. Masalah kan ngono. Kuwi. Terus kuwi kudune piye ben aku juga enggak oke wong tekon kudune tanggung jawab apa sing arep tok laksanakne ngene mae wong kuwi. Ndak ora salah jenenge sapa to? Pak Ahmad Ubaidillah apa sapa dingi. Nah, aku dhewe ya mesakne. Aku dhewe mesakne karo bojone juga. Mbah Di itu berarti nama lengkapnya Ahmad Ubaidillah. Ya sakrene aku dilapori. Kita gak ada sampean apa itu? Ya sebetulnya ki diarani tonggo juga bukan, iya toh. Tapi kan laporan teko aku juga. Ngono lho. Keluargane pun yo ngomong ning aku, kayak yo wong wedok. Mare kula dhewe yo duwe keluarga, Pak. Jadi laporannya warga itu orang itu sakit di sini gitu. Ya lorone ning kene, sire golek tombo ning kene. Sire golek tombo ning kene. Malah loro ning kene. Malah tambah sampai dino iki jarene panggah loro. Ngono lho. Jadi sampean dapat laporan dari warga kalau Mbah Di atau Pak Ahmad siapa? Ahmad Ubaidillah lah enggak salah jenenge. Ahmad Ubaidillah niku datang ke sini bukannya sembuh tapi tambah sakit gitu. Ngono kuwi lah intine. Intine ngoten niku lah nggih. Sampean tahu itu dari mana? Lah teko YouTube kan ya genah to. Wong wis niki. Sampean subscriberku ya. Loh, bukannya subscribe loh, terus terang aku bukan subscribe ya Pak. Aku bukan subscribe. Sering ngawasi aku lah kayak gitu ya. Loh, saiki lha aku warga kene ya to, aku ki notabene diarani dulur, kabeh kan dia dulur, Pak. Otomatis aku mau dadi tempuane wong-wong, ngono lho. Tangga teparo. Ya aku tetep mari masalah piye ya? Aku dhewe kenal awakmu ya wis lawas. Tur aku ya awakmu wis paham wong ngene iki, iya to. Aku yo ora dadi wong liya, maksudnya iki wis ya sing ngene iki aku ya Amit, Pak. Nggih. Niki lek sing urung tau roh kula ya sepurane sing akeh. Nggih. Iya sampean tanggoku lah. Aku ya sering ngerti sampeyan. Nah. Ngono kuwi. Iya terus ngeten Kang. Jadi gini, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih matur suwun
karena panjenengan mau datang ke gubuk saya, jenengan mau silaturahmi ke sini, saya ucapkan terima kasih, matur suwun. Ini suatu kehormatan lah panjenengan mau silaturahmi ke sini, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang tadi apa yang jenengan sampaikan. Kalau jenengan dengarnya dari warga atau dari orang lain itu ya nggak benar semua, karena kadang-kadang orang itu ada yang ditambahi kayak gitu, ada juga yang dikurangi. Tapi kan aku yang delok YouTube juga tau wesan. YouTube-nya Iya. tak delok. Yo posisinya yo ning kene, masalah yang ngono. Ya mungkin pak-pake mungkin enak sing ngerti. Lah enggak salah yo ning kene ning Padepokan ngono. Aku yo warga kene, otomatis kan mesti jadi pertanyaan yang aku juga toh ngono. Iya. Nggih, makanya saya jelaskan kayak gitu, karena terkadang apa yang kita dengar itu belum sesuai dengan apa yang terjadi, apalagi mendengarnya dari jauh. Tapi saya salut lah jenengan datang ke sini kan, nanti bisa kita jelaskan seperti kata Imam Syafi'i bahwa melihat itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengar, dan lebih baik lagi kalau melihatnya itu secara langsung gitu, bukan hanya dari jarak jauh lewat, apalagi lewat media sosial. Ada penggorengan nanti yang terjadi itu. Makanya tak tekok nih awakmu dhewe sebagai sing ning kene, sing ngasuh kene, intine kan yo ngono to. Mulane tak tekokne ya kudune piye? Iya, terus kalau tadi jenengan bahas masalah tentang saya itu terkenal tukang ngapusi kayak gitu, terkenal saya tukang bohong gitu. Ya itu kan terkenal di mata manusia gitu, itu kan pandangan orang gitu. Terus juga ya nggak semuanya orang beranggapan seperti itu, ya ada yang banyak seperti itu. Ya nggak apa-apa menurut saya, orang mau menganggap saya nipu ataupun tukang bohong nggak apa-apa. Yang penting kalau memang nuduh saya nipu itu kan sebenarnya harus jelas kayak gitu. Kalau saya nipu itu kan siapa yang saya tipu kan kayak gitu, harus jelas. Jadi jangan hanya sekedar opini saja, ngoten niku wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jenengan menanyakan tentang beliau sakit di sini, berobat bukannya sembuh tapi tambah sakit, kan ngoten nggih? Ya. Iya memang beliau sakit, tapi yang jelas beliau itu tidak berobat ke sini, karena beliau itu datang ke sini Pak Ahmad Ubaidillah ya, Mbahdi itu datang ke sini sebenarnya nggih namung silaturahmi. Di sini pun juga ndak ikut ruqyah, di sini juga nggak melakukan pengobatan apa-apa, cuman datang tanya, terus beliau itu jalan pulang tiba-tiba jatuh kayak gitu. Jadi, tapi kan ning kene to kejadiannya kuwi. Tibune kan ning kene. Enggak, jatuhnya enggak di sini, jatuhnya di sana. Iya, masuk kan ning lingkungan kene. Iya. Tapi beliau jatuh sendiri, maksudnya jatuh bukan karena ikut pengobatan, bukan karena ikut ruqyah, bukan juga karena minum apapun. Jadi beliau itu jatuh sendiri. Jadi beliau itu sakit sendiri, bukan karena kita kayak gitu. Beda lagi kalau semuanya beliau daftar terus ikut pengobatan, terus kalau setelah pengobatan beliau sakit, itu kan beda lagi. Tapi beliau itu nggak ikut pengobatan di sini kayak gitu. Nah ini juga kalau ada orang yang bertanya tentang hal kejadian ini, sampai kan juga bisa menjelaskan ke orang yang tanya ke jenengan bahwa beliau itu datang ke sini itu bukan untuk berobat kayak gitu. Ke sini tuh hanya pengen tahu kayak gitu. Malah di sini juga belinya ya sedikit bersikap yang nggak baik lah, tapi ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus yang ketiga, jenengan tadi menanyakan tentang tanggung jawab kayak gitu. Orang bertanggung jawab itu kan karena melakukan sesuatu. Terus kalau ndak melakukan sesuatu terus disuruh untuk bertanggung jawab, ya itu kan lucu kayak gitu. Kalau masalah tentang beliaunya sakit, ya saya bersama dengan santri di sini, namanya orang sakit ya kita jenguk kayak gitu. Dan beliau ketika butuh bantuan ya kita bantu kayak gitu. Bukan karena kita ini merasa melakukan kesalahan atau kita itu harus bertanggung jawab dengan sesuatu hal yang tidak kita lakukan. Jadi bukan itu. Kalau saya niat membantu, ya saya membantu. Dan kalau saya bilang saya suruh ke sana dari
Dari tadi malam pun ya kita sudah ke sana. Dari bahkan beliau sakit pun yang mengantarkan beliau ya kita. Bahkan kita kasih uang 10 juta untuk pengobatannya kayak gitu. Kita memang niatnya melihat yang sakit dan keluarganya saja kayak gitu. Kalau melihat yang lainnya sih mungkin kita sudah nggak mau bantu kayak gitu. Cuman kita melakukan kebaikan itu atas dasar keikhlasan untuk mencari ridha Allah. Walaupun beliau sudah, sebenarnya jenengan harus melihat itu secara kafah lah, menyeluruh lah. Jadi jangan hanya dilihat beliau datang ke sini sakit ya. Jangan lihat seperti itu, harus dari awal sampai akhirnya itu dilihat. Beliau ke sini ngapain, lalu sakitnya gimana, terus kita bersikap yang bagaimana, itu jenengan juga saya minta untuk bijaksana menyikapi itu. Bolehlah orang di sana memberikan informasi atau provokator yang kayak gimana ya silahkan lah. Cuman kan jenengan juga harus benar-benar mengkaji apa yang terjadi itu kayak gitu loh Kang. Kalau jenengan tanya gimana tanggung jawab saya, ya kita tanggung jawab. Ya intinya kan awakmu yang penting tak jaluk ya tanggung jawab apa. Ya lek wis misalkan yang kayak gini ya tibone lah, aku sih nyawangnya tibone ning kene kan. Otomatis wis tak jaluk ya tanggung jawab apa. Iso ya sampai sak marine. Masakne keluargane aku ki ngono lho. Iya, saya tahu niatnya jenengan itu baik. Jenengan saudara saya, terus masih juga satu Blitar kayak gitu. Intinya sampean itu pengen saya itu bertanggung jawab, itu ya bagus lah. Saya enggak niatnya seperti sampean, saya bagus kayak gitu. Walaupun tadi jenengan bilang saya itu terkenal penipu, ya nggak masalah. Buktinya nyatanya saya sudah dituduh melakukan penipuan dari 9 bulan yang lalu sampai sekarang nggak ada satu orang pun yang merasa saya rugikan, kan gitu nyatanya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi saya harap juga jenengan jangan tergiring opini lah, bisa benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Tapi insya Allah kalau masalah jenengan minta saya untuk tanggung jawab, kita tidak perlu jenengan minta pun kita juga sudah tanggung jawab. Ini pancen yang ngono. Terus kira-kira iki aku tekok ya, adewe padha benene wong Jawa kabeh Pak nggih. Kabeh yo kenal rasa. Nggih ta Pak? Jenenge wong ngerokok kuwi metu rasane, wong ngombe metu rasane. Saya ingin kira-kira metode apa sing tok arep tok gunakne wong kae. Mari wong kae iki wong ya diarani wong ngerti Pak. Diarani wong masalah. Ya makanya itu buat saya beliau memang orang ngerti, tapi kalau beliau ngerti terus kenapa di sini bertingkah yang seperti itu kayak gitu, karena orang benar itu belum mesti benar kayak gitu, orang benar mesti benar kayak gitu. Beliau juga kan di rumah kan juga dianggap orang tua juga, ya sama lah doain orang kayak gitu. Sayang terjadi kayak gitu, terus kemarin kesini ngamuk-ngamuk kan jatuh sendiri kayak gitu. Ya lo sampean tanya bagaimana proses pengobatan saya, terus bagaimana saya mendoakan orang, ya saya menggunakan rasa. Jadi saya hanya mengikuti hati saya. Kalau hati saya pengennya dibacakan bismillah, ya bismillah. Kalau hati saya merasakan orang ini sakitnya karena amarah, ya harus membaca ya latif ya gitu. Kalau penyakitnya dari makanan, ya obatnya yang dari makanan itu sendiri. Makanan dari tanah berarti yang dari tanah, ya pakai kunyit dan lain sebagainya. Ya semuanya pakai rasa Kang. Saya melakukan pengobatan ya pakai rasa, pakai hati. Makanya amalan di sini sholawat untuk membersihkan hati supaya hati itu bening. Kalau hati itu bening, insya Allah yang mengetahui rahasia di balik rahasia seperti itu, insya Allah. Saya ingin lagi bodoh dewe dolanan rasa Pak ya. Iki ya karo tinggi bukti sampean Pak, ben yo bodoh ngerti. Yang ini loh, wong iki yo juga gampang. Lek kanggoku Pak ya, yo juga gampang percaya wong sik kan yo ngono. Enggak Kang, saya nggak minta jenengan untuk percaya sama saya itu enggak. Percaya itu sama Allah. Aku dhewe yo ora percaya maksudnya ngono lho. Saya ngene. Ya saya juga nggak minta jenengan untuk percaya sama saya. Iya, makanya kuwi sak ngene ae. Aku madhep rono. Iki yo diarani iki karek adewe iso nyambung rasa apa ora. Nah, omong-omongane rasa. Berarti sampean ini ceritanya ada ngetes aku. Loh, aku bukan kok. Engko lek ngetes terlalu kasar Pak bahasane. Ngono. Oh, sampean iki ya wis lah. Ngono lho. Padahal rasa iki mau kan nggak iso dibuktikan. Nah, rasa itu kan hanya bisa diamalkan, bukan untuk dibuktikan. Tapi iso dirasakne. Wong awakmu ngerokok ya metu rasane to. Ngono lho. Lah ade iso nyambung rasa mestine kudune iso. Ya ora Pak. Nah, saiki koyo Pak ngene iki umpama tak sambung nih. Iki mau ngomong Kalimantan ibarat katane. Sampeyan wong ndi Pak? Wong Kalimantan to Pak?
Nah, nyatane lek misalkan sambung rasa, ya iso teko kene. Ngono lho. Iki lek kanggoku lho ya, lek prinsipku lho. Iya. Ngono. Saiki sing ora sing ngangel-ngel, ora Kalimantan antarane awakmu karo aku. Iki sing gampang-gampangnya lho. Ngono lho. Sekalian yo bukannya kok ngedukasi ya ndak. Lek bahasane wong mbuh ya aku dhewe ndak paham kata-kata ngono kuwi. Sabar Pak, santai Pak. Sama ada jumlah Mas. Ya sepurane iki yo. Ngono lho. Santai Pak. Nggih, Prik. Saiki madhep Sampai ora ngerti bab rasa kok ya cek dolanan tes-tesan lucu sampean iki. Iki ngene lho. Karek rasamu iki piye? Iki kan sing gampang-gampang ae to. Ngono lho. Masalah aku dhewe iki rene iki mang yo aku yo bukane mbela. Tapi aku yo nekokne perkarane Pak Ahmad Ubaidillah ke mau. Mereka aku dhewe yo duwe keluarga gek yo sing lanang lek ngono kuwi otomatis. Iya aku ya ngerti Kak, makanya wong kuwi mau lara, bapake lara, kita tuh niat membantu juga bukan karena apa-apa, kita juga karena hati kita, karena rasa kita kayak gitu. Coba bayangno. Kita sudah nolong, kita masih dianggap nipu, masih dianggap pembohong. Ya, karena urung mari ngono lho, karena urung mari. Jane lek misalkan enggaknya itu kan haknya Allah, bukan haknya kita gitu loh. Iya. Wis sing jelas mesti Gusti Allah, iya toh. Tapi kan kabeh semuanya enak lantaran. Ya, iki gini Kang, sekarang iki ada pengobatan ya kan, nenek bapaknya dari Kalimantan ada ini. Jadi saiki karepe jenengan pripun ngoten mawon pun. Ngene lho, rasa sing angel-angel saiki rasamu antara rasaku. Kowe madhep rono, iki sing aku kan ada prana. Ya, terus kowe kan madhep rono. Mangan. Bedenen lek pancen rasamu iso tembus ning rasaku, iya toh. Lek awakmu ngerti. Iki saksine setuju nggih? Nggih, kula tangkat riyen, sampean namine sinten? Aku Aswin. Kang Aswin. Oh. Nama ibu kandung jenengan? Ibu kandungku Ernatun. Aswin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngadep menika. Ya. Aku kan ada prana Pak Nur. Ya wis, aku ada prana wis. Ya met Pak iki lek kaya cah cilik Pak ya. Ya aku dhewe masalah ya enggak percaya. Sampean rono kabeh, sampean rono. Ora gampang percaya aku. Sampean wong. rono engko. Ya aku kenal suwi Pak pancene. Sana. Enggak, Mas sini. Sini sana. Iya. Pak sampean sana wis, enggak apa-apa wis. Sampean di sana wis, nanti. Nah, gitu. Nggih pun, monggo pripun Mas jenengan saya suruh apa ini? Suruh sampean lari terus tak suruh nyariin saya gitu tah? Oh, Sampean delik. Sampean delik tak goleki ngono ta? Nah, sik to. Kowe wis siap tenan apa urung? Ya ndonga lho, menurutmu rasamu sing Yo gak iso nyapa, nepokne aku ini rasa. bukan nyapa. Saya ini disuruh apa gitu loh. Yo karek iso ngomong apa jaremu bismillah Allah ya Allah. Lah ya terus aku bukan nyapa. Aku disuruh apa gitu. Saiki sing gampangnya bedenen tanganku engko jumlahe pira? Tangannya sampean jumlahi piro? Tangannya sampean ya loro ta? Tangannya sampean ya kanan karo kiri ki pernah ya loro. Oh, ya wis. Oke. Tangannya sampean kok piro? Tekon ki aneh Ya, sampean. kuwi gampang oke lah Apa mesti tanganmu loro. 5 apa? Tanganmu ya loro ta? Wis saiki pira? Oh, bener emang sing pertama. Wis oke. Lah iya, tangan sampean loro. Nyapa to kok bingung ki? Saya ngene. Mari yo tangan mau mesti loro Pak ya. Wes saiki pira? Islami piro to, Cah? ISLAM. Anakku ya Sifa, Sayyid, Yaimun, Ilham, Husain. Amit, ini kamera iki ngono kira-kira teng kono kita apa ora, Pak? Lah kamera ning kono kok. Iki kameraku iki, kae. Kamera iki. Ya wes. Oke. Zankas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wes saiki pira? Aku ki ning kene iki dikongkon dadi manungsa. Ya wes bener. Ya bener. Ya wes. Wis iki pisan kas, lek pancen iso ya tak akoni kowe tembus karo ati. Tembus. Togel lah tembus.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Ngene kok aku nderani wis ngene. Wis saiki pira? hitung-hitungan yang paling dhuwur ki ya 9. Ya wis oke. Kan aku Aku urung percaya sekan. sapa sing ngkon percaya iki? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Ora percaya terus kok nyapa aku saiki. Sampeyan ndelik tak goleki ngono ta? Lek mau angka mungkin awakmu iso. Ya wis saiki sing tak cekel apa? Aku lek ngobati ning kene iki ning ket dhisik nganggo madu lho, Kang. Aku lek ngobati nganggo madu. Iku madu ki sarana pengobatan sing diajarne baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa sri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Wes, saiki apa sing tak cekel? Lah aku lek ngobati ning kene kan ya wis tak kandhani mau, lek gak nggih madu ngangge kunir. Ya kunir kan metode pengobatan ku. Saiki sing arep mbok jimu apa aku ngerti kok. Sing arep mbok jimu saiki apa lah aku ngerti. Ora usah takon. Arep ngejak guyon ta? Ya ora ngejak guyon. Iki aku dhewe ya karo Ben Amri ngerti. Wong saiki sing arep mbok jimu apa aku ngerti. Aku ngerti atimu. Ya bariki arep jimu apa nek lah aku wis paham. Asline sing tak jipoke mau ki ya enek filosofine kan ya. Awakmu dhewe wis paham. Ngono lho. Coba jemput pulpen mek kertas korene le. Sik pisan ka, sik Mas. Sik Mas. Aku sing arep jimu ki apa ya aku paham. Kang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuhalah kagum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lek terakhir iki engko isih iso tembus. Ya tak anggap oke lah. Mungkin aku iso terima. Ora usah nganggep aku nyapa, aku gak. Lek awakmu iso nanggung jawab wong kae diingi Pak Ahmad Ubaidillah kuwi. Saiki sing tak salene mburine Pak sing Kalimantan kuwi apa? Barang. Iki mbok go masak ya kenek kok. Bojomu lek masakan yang ngangge kuwi. Uyah kena nambani wong kok. Wis Kang, wis gak penting. Ya wis. Aku arep pengobatan iki. Ya sing ngene oke lah. Arep pengobatan aku. Nggih, amit mawon jenengan lek badhe tumut pengobatan nggih monggo. Ya ora. Aku sing mboten nggih mboten napa-napa. Aku dhewe lek urung percaya ya urung. Lho, sing ngongkon sampean percaya sapa to? Aku lho ora ngongkon sampean percaya. Belas orang ngongkon kok. Sampeyan percaya monggo, ora percaya ora apa-apa. Nggih ngaten mawon sakniki jenengan lek badhe tumut pengobatan monggo teng mriki. Lek mboten tumut pengobatan nggih santai damelne kopi. Ngaten mawon Kang nggih. Saya nggak pengen berdebat karena saya sudah bukan waktunya untuk berdebat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Damelne kopi lek badhe nggawe kopi. Ya wis, aku tak nyuwun pamit. Sedaya mawon, kula nyuwun pamit. Sing penting tapi aku selalu mantau lho. Aku dipantau malah seneng. Enek wong sing enek pertanyaan aku sampean tak tekakne kene. Sampean seneng karo aku, sampean dia memperhatikan aku. Semuanya buat saya itu enggak ada itunya kok. Lho iya. Mari apa lek aku dhewe ya enggak marem lek ra teko kene, Pak. Amit nggih. Nggih aku amit ya Kang ya. Satu persatu sing dipikirne bocah iki kabeh aku ngerti kok.
Wong sing rene juga nggak begitu percaya, terus intinya rene pengen buktiin aku yang ngerti kok, tapi enggak masalah buat saya, nggak masalah buat aku. Sepenting gelem nyambungi silaturahmi sama rene matur suwun ngene. Aku malah seneng kok enek tonggo-tonggo, enek wong sing gelem dolan rene iki aku seneng. Dadi sampean bagiku rene wis dikersane Gusti Allah ngono, enggak masalah. Enggak masalah. Sampean nganggep aku settingan, tukang tipu ya enggak masalah. Wong kuwi anggapanmu kok ngono ae lho. Santai-santai ae kula niku. Simpel mawon. Ya wis sampean lanjut nih lek sire Nggih, pengobatan. kula tak pengobatan. Pak, kula sedaya mawon nyuwun Nggih, pamit. kula matur nuwun jenengan sampun purun mriki, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya itu gini loh. Loh, mikir digawa kayak, mikir jaluk mikir kayak. Aduh. Saya itu gini loh. Kayaknya kopi Kang. Menawa lek pengen ngopi gitu. Ingat nggih, jenengan itu sudah saya sampaikan. Santri Nuswantoro itu harus benar-benar jadi sebenar-benarnya santri. Ya tenan iku. Jadi santri sing tenanan. Oh, jadi manusia ya manusia yang sebenarnya manusia. Manusia itu aslinya makhluk surga. Kita di sini itu cuman merantau saja. Nanti pada akhirnya kita kembali lagi ke sana. Maka untuk kembali ke sana kita harus benar-benar jadi manusia. Menungso yang benar-benar kelakuannya menungso. Manusia yang benar-benar harus bisa memanusiakan manusia. Jadi ada menungso yang kelakuannya kaya kewan. Menungso kudu benar-benar jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Men urip kudu tenanan urip. Urip kudu iso nguripi. Orang mung sekedar urip tok, urip mung nggo mangan, urip dienggo turu aja. Tapi aku mangano dienggo urip, aja urip dienggo mangan. Awakmu turu tapi turu sing dienggo urip, ora urip dienggo turu. Awakmu seneng ya seneng tapi seneng sing dienggo urip, ora urip nggo seneng. Aja seneng-seneng ngoten niku. Jadi santri itu seperti itu. Dan ingat, setiap sampean nanti sudah keluar dari pondok sini, sampean akan melanjutkan kehidupan, akan banyak sekali cobaan ujian. Apalagi orang berbuat baik, nanam pari, orang nanam padi itu aja pasti tumbuh rumput kok. Orang nanam padi itu loh pasti tumbuh rumput. Kamu berbuat baik itu pasti akan diuji. Baginda Rasulullah bagaimana ujiannya? Besar sekali. Ya kita nggak menyamakan kita dengan baginda Rasulullah. Saya berbicara seperti ini karena kita punya panutan. Baginda Rasulullah SAW. Bagaimana baginda Rasul dikatakan penipu, tukang sihir dan sebagainya? Nggak apa-apa. Itu anggapan orang kok. Saya itu sudah dari berapa tahun yang lalu ini beli ikut saya, ini sudah lebih 5 tahun ikut saya. Bagaimana ujiannya? Sampai santri-santri saya diusir bertempat tinggal di rumah-rumah orang di Tulungagung sana. Ya enggak apa-apa. Ujian kok. Ngoten niku. Nah, kaya ngono ki kae. Ikan wiritan ra gelem wiritan. Ya, salat jamaah ora pernah gelem. Sak geleme dhewe. Tapi ngono ya kudu sabar. Ini kalau ada santri yang nggak baik itu kita sholawati, kita al-fatihah. Ingatan nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya semua santri harus tetap baik walaupun kepada orang yang nggak baik sama kita. Seperti Pak Ahmad Ubaidillah ini. Beliau baik nggak sama kita? Enggak. Tapi orangnya butuh bantuan. Kita bantu nggak? Wajib kita bantu. Bahkan ketika ada orang yang di jalan jatuh, kita nggak perlu tahu apa agamamu, apa sukumu, kamu nanti berterima kasih enggak sama saya. Ketika ada orang yang butuh bantuan, dibantu. Karena kita melakukan membantu orang bukan karena orang, tapi karena yang menciptakan orang. Kalau kita bisa memanusiakan manusia, pasti kita nanti akan dijadikan manusia oleh yang menciptakan manusia. Dewe gelem nulung wong liyane, kita nanti pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nanti Nuswantoro iku kudu ngono kuwi. Di akhir zaman seperti ini yang baik pasti akan dicaci, pasti akan dihina, pasti akan dibully. Yang nggak baik akan dipuja-puja. Saiki pengajian akeh sing dilok-lokne lek. Lihat sekarang yang datang ke pengajian sama yang datang ke klub malam banyak yang mana? Konser sama pengajian sama sholawatan lebih banyak yang mana? Jadi seperti itu nggak masalah. Nggak masalah. Ngoten niku wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Matur suwun sedayane, sepenting seduluran kita lanjutkan pengobatannya nggih. Bapaknya ini sakitnya dari makanan, obatnya juga yang dari makanan. Makanan yang dari makanan itu dari tanah,
Obatnya yang dari dalam tanah itu kunir. Ini kunir sama madu. Taruh di nanti biar diminum ya. Ngoten nggih. Nggih, monggo bantu. Kunir sama madu. Nah, sejak sana. Anaknya dipondokkan di sini. Anaknya yang mana? Oh, itu. Maju sini anaknya. Jadi mondok di sini itu yang penting seneng, ngaji seneng, sholat malam seneng, bantu orang seneng. Nanti yang lebihnya seperti seneng aja. Kalau sampai seneng di sini, saya pun lebih seneng sampai tempati gitu. Ya, saya lebih senang kalau sampai tempati. Makanya santai-santai dari sini, dari zaman dulu itu tetap seneng dari sini. Karena apa? Ya, karena saya juga seneng sama anak-anak di sini. Waktu di sini ada demo ya di dalam tetap nyantai-nyantai aja, tetap ngaji, tetap sholat malam, tetap tadarusan santai aja. Saya dulu itu nggak masalah kok saya ditutup. Yang penting anak-anak saya tetap boleh ngaji di sini. Kok cuman itu yang saya semuanya nggak jadi beban buat saya. Mau ditutup mau apa silahkan aja. Yang penting anak-anak jangan sampai dilarang ngaji itu aja. Makanya saya diem aja selama anak-anak nggak dilarang ngaji saya nggak apa-apa. Ngoten niku. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau diterapi dulu monggo.